Ya Rabbi bil Mustafa. Kajian kita malam hari ini membahas tentang bagaimana kondisi orang kafir saat meninggal dunia. Wan nazi'at al malaika, yaitu maksudnya malaikat tanzi'u arwahul kufar yang bertugas mencabut ruh orang-orang kafir. Gharqan ay naz'an bisyiddatin. Orang kafir kalau meninggal dunia dicabut dengan cara yang sekeras-kerasnya. Itu nyawanya, ruhnya dicabut dengan sekeras-kerasnya. Wan nasyitati nashta al malaikah tanshutu arwahul mu'minin ay tusahiluha birifkin. Adapun malaikat yang mencabut ruh orang mukmin, dicabutlah ruh orang mukmin itu dengan cara mudah dan pelan-pelan. Kalau orang kafir digetakin, ditarik sekencang-kencangnya. Tapi kalau yang meninggal orang yang beriman, dicabut nyawanya itu ya secara pelan-pelan. Inilah kehebatan beriman, sehingga saat meninggal dunia dihargai itu iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabihatu sabha, al-malaikatu sabhu minas sama bi amri ta'ala. Dan malaikat-malaikat yang bertasbih yang disuruh oleh Allah, yang berada itu malaikat di langit disuruh bertasbih bi amri ta'ala. Allati tanzilu, yang malaikat itu dari langit turun ke bumi bertasbih. Tasbihnya malaikat itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fasabiqati sabqa al malaikatu tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Dan malaikat itu akan mendahului, akan berbarengan dengan arwah atau ruh orang-orang yang beriman ke dalam surga. Fal mudabbirati amra al malaikah tudabbiru amra dunya tanzilu bitadbirihi. Dan malaikat itu yang ada di dunia atau di bumi mengatur urusan dunia. Maka malaikat itu ada dua shift, ada shift malam, ada shift siang. Malaikat yang di waktu siang, di waktu pagi subuh, dibilang apa? Ya. Pintu tobat terbuka untuk orang yang bertobat di siang hari. Dan nanti juga di malam ngomong juga tuh malaikat, pintu taubat terbuka untuk orang yang berbuat dosa di malam hari, di siang terbuka, di malam juga
terbuka. Namun begitu turun ke bumi, itu malaikat berdoa. Kapan? Malaikat waktu subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talaban. Ya Allah, bagi orang yang sedekah di pagi hari, berikanlah dia ganti dari harta yang dia sedekahkan di pagi hari itu. Dia doain tuh orang-orang yang sedekah di pagi hari. Dan orang yang di pagi hari dia tidak mengeluarkan sedekahnya, sayang, pelit, malaikat juga. Allahumma amsik mumsikan talaban. Ya Allah, tadi diberikan kalau yang nyumbang, yang bantu sedekah diberikan khalaban, wa'ti mumsikan talaban, dan berikan juga yang pelit medit itu kerusakan hartanya. Yang doain malaikat di pagi hari. Maka di antara wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, kata Nabi, sedekahlah sebelum turunnya bala. Jadi pagi-pagi itu sebelum kamu berangkat, sebelum turunnya bala, ya, itu tolak bala dengan sedekah. Ya. Sedekah nggak mesti banyak kalau kita mau berangkat kerja atau apa, ya. Sedekah nggak mesti banyak. Apa yang kita bisa, kita mampu, kita ada, kita berikan. Ya. Nah, hadirin rahimahullah, maka dalam Islam jangan sampai kita hidup ini pertama menjadi beban orang lain. Jangan sampai hidup menjadi beban orang lain. Yang kedua, jangan sampai hidup ini mengharap belas kasihan orang lain. Kalau yang nanya, bedanya apa sih pengamen dengan pengemis? Bedanya pengamen dengan pengemis. Kalau orang mengemis hanya minta belas kasihan. Kalau pengamen tujuannya bukan dia mengemis, dia menjual keahlian, talentanya, ya, maka bukan dikatakan pengemis. Sekarang faktanya, kalau ngamen lagunya lama apa enggak lagunya? Bentaran. Kalau dia menjual talentanya sampai habis tuh lagu, sampai kita dengar juga merasa senang. Kalau ngasih karena ngusir, kasih dah udah ngusir, berarti berisik ngasih. Ngasih karena berisik, itu karena kasihan. Itu berarti bukan menjual talenta, bukan menjual kemampuan atau kebisaan. Jadi hanya mengharap belas kasihan. Jangan sampai kita hidup mengharapkan belas kasihan orang lain. Kerja baru nanti dikasih, itu gaji, itu pemberian karena kita kerja. Bukan kita nggak kerja dikasih, kita tolak, enggak, saya kerja dulu, nyabulah baru gaji. Kenapa kita nggak boleh hidup menjadi beban orang lain? Pertama, kita menyusahkan orang yang kita tumpangi. Maka kalau bapak lagi bertamu ke rumah orang, maksimal 3 hari
Namu pertama, kedua, ketiga pulang udah. Jangan bertamu sampai seminggu, sebulan lu pulang. Kata tuan rumah, ini orang nggak pulang-pulang tamu ini. Aduh, kita pergi nggak enak. Ya, memang kita layak memberikan servis pelayanan kepada tamu selama 3 hari. Setelah 3 hari boleh kita layani servis, boleh tidak. Jadi sedekah dia. Cuman kita kalau namu harus tahu diri. Ya. Namu emang kan ibaratnya tamu itu kan ad-dhaif kal mayyit. Ya, tamu itu kayak mayit. Maksudnya apa? Dikasih apa aja terima. Dikasih kopi, alhamdulillah. Dikasih kue, dikasih air putih doang. Nah, jadi tamu itu terserah yang tuan rumah dikasih apa saja, jangan menolak. Ya. Karena tamu itu seperti mayit, bahasa patah mengatakan demikian. Gitu. Jangan namu kayak orang rampok, minta apa aja, minta ini, minta ini, minta ini. Ya. Jadi bapak-bapak kalau namu di rumah orang nginep maksimal 3 hari, udah langsung pulang, pindah lagi tempat lain, tinggal lagi, ya dari 10 rumah sebulan. Jadi ngontrak apa nih? Ya, pindah ke rumah dia. Ya, itu kalau kita bertamu. Memang datangnya tamu itu membawa rezeki. Tapi kita yang bertamu jangan sampai menyusahkan orang yang kita datangi rumahnya. Yang pertama niatnya silaturahmi. Jangan namu ke rumah orang niatnya numpang ngopi sama rokok. Yang terakhir nanti pulang pengen pinjem. Jangan itu namunya, silaturahmi aja. Ya, niatnya silaturahmi, jangan ada niat yang lain-lain. Berarti namunya itu bukan karena Allah, ya.